Mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Cukup? Silahkan presensi terlebih dahulu. Anak-anak, minggu yang lalu kalian sudah mendiskusikan tentang mengapa anak lebih suka main game daripada belajar. Dan hampir semua jawabannya sama. Lebih suka main game karena game sifatnya menyenangkan, menghibur, melatih kreativitas, menantang, membuat penasaran. Bahkan ada yang menghasilkan uang. Sedang kalau belajar dianggap membuat bosan, jenuh, dan terasa berat, kadang-kadang membuat stres. Sekarang anak-anak, Ibu akan tampilkan hasil diskusi beberapa temanmu sebelum memasuki materi yang baru. Nah, dari jawaban kalian itu, kita akan lanjutkan membahas lebih jauh dalam topik sikap positif dalam belajar. Apa yang dimaksud dengan sikap? Nah, kita lihat pengertiannya. Sikap kecenderungan seseorang terhadap sesuatu. Sedang sikap belajar, kecenderungan seseorang terhadap belajar. Jadi bagaimana kamu menyikapi belajar itu? Ada anak yang belajar itu dengan terpaksa, kalau diperintah, diawasi orang tua baru belajar. Ada yang belajar itu tanpa disuruh, dengan penuh keseriusan di dalam belajar. Nah, sebenarnya kita lihat ada dua macam sikap dalam belajar. Yang pertama, belajar sebagai kebutuhan. Orang yang merasa butuh pasti akan melakukan sesuatu. Ada action atau tindakan yang nyata. Seperti kamu kalau butuh minum, karena haus butuh minum, pasti kamu akan ada action. Kamu berjalan menuju tempat minum untuk mengambil minuman. Tetapi sebaliknya, kalau belajar sebagai beban, walaupun haus pun ditahan, males mau ambil minum. Karena, wah, jalan kok berat rasanya, males. Kalau istilah kalian mager ya, udah mager, nggak mau apa-apa. Bagaimana dengan kalian selama ini? Belajar sebagai kebutuhan atau belajar sebagai beban? Kalau Bu Ina lihat, Bu Ina amati, hampir sebagian besar anak lebih senang main game. Apalagi di masa pandemi ini. Mayoritas sekian jam dalam sehari digunakan untuk game. Belajar kalau ingat. Kalau ingat pun kadang hanya berapa menit. Karena keinginan untuk main game lebih besar. Nah, mengapa begitu? Kenapa itu terjadi? Kita lihat karakter game yang pertama. Yaitu bersifat misteri. Karena kita nggak tahu nanti yang muncul apa lagi. Karena misteri membuat orang jadi penasaran, ingin tahu selanjutnya seperti apa. Sedang belajar dianggap sebagai sederet bacaan atau setumpuk buku. Melihat saja sudah males. Yang kedua, kompetisi menantang. Jadi dalam game ada kompetisi. Jadi rasanya ingin menang. Selalu ingin menang. Mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Sementara kalau belajar seperti monster.
yang harus dijauhi. Males. Baru dengar kata belajar, sudah males. Yang ketiga, game membuat penasaran. Sedangkan belajar membuat bosan atau jenuh. Itu tadi, karena tertantang, selalu penasaran. Di level berikutnya, seperti apa ya? Nanti permainannya bagaimana? Nah, tantangan-tantangan itu membuat penasaran. Yang keempat, dia membentuk identitas kebanggaan diri. Jadi kalau seseorang main, levelnya meningkat, poinnya banyak, bangga. Dan kebanggaan itu merupakan identitas dirinya. Sedang belajar, sebaliknya, kadang membentuk rasa tidak mampu. Jadi merasa, kalau sudah tidak bisa, ya udah, memang aku tidak bisa. Tidak ada kebanggaan. Karakter game yang berikutnya, puas mendapat reward. Ya, rewardnya bisa poin, bisa kemudahan di game selanjutnya atau level berikutnya. Sedang belajar, sering mendapat celaan. Nah, anak-anak, dari karakter ini memang wajar kalau siswa senang main game. Tetapi, wajar ini tidak bisa sebagai alasan kita untuk tidak belajar atau menjauhi belajar. Mengapa begitu? Game itu sifatnya itu kepuasan sementara, kesenangan, hiburan sementara. Nanti sekian tahun mendatang, game yang kamu mainkan sekarang ini sudah expired, nggak ada manfaatnya. Sementara masa depanmu itu berlanjut terus. Di materi minggu yang sebelumnya, kalian sudah belajar tentang masa depan. Masa depan harus ditata. Harus dipersiapkan dari sekarang. Apa yang dilakukan sekarang mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, kalau belajar sudah kita hindari, bagaimana mungkin kamu bisa meraih masa depan yang sukses? Kamu ingin menjadi dokter, tidak bisa hanya dengan main game tanpa belajar. Kamu ingin menjadi guru, ya tidak bisa hanya dengan belajar, dengan bermain, belajarnya sedikit, nggak akan berhasil. Kamu ingin menjadi pengusaha yang sukses, juga lewatnya belajar, bukan main game. Jadi main game itu sifatnya hanya untuk selingan, untuk refreshing. Namanya refreshing itu berarti waktunya tidak lama. Tugas utama atau pekerjaan yang utama itu yang lebih membutuhkan banyak waktu. Nah, karena membutuhkan banyak waktu, itu yang tugas utama, berarti belajar itu yang harus diutamakan. Bukan main game. Nah, untuk itu, kita perlu merubah cara pandang, atau istilah yang lain paradigma. Ya, jadi paradigma itu merubah cara pandang lama menuju cara pandang yang baru. Yang dulunya menganggap belajar itu sebagai beban, bagaimana sekarang dianggap belajar itu sebagai kebutuhan. Nah, manfaatnya apa kita merubah cara pandang tersebut? Yaitu untuk lebih membuka pikiran kita, untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, dan menuju keberhasilan. Belajar tidak hanya untuk meraih nilai bagus, tapi lebih daripada itu, belajar merupakan proses memahami hal baru, mengasah kemampuan,
mengevaluasi pemahaman kita. Kalau di dalam istilah bahasa Inggris itu studi, itu meraih nilai untuk akademis. Kalau learn, itu belajar. Merupakan proses. Ya, proses apa? Memahami hal baru. Mengasah kemampuan. Mengevaluasi pemahaman kita. Jadi kalau kamu mempelajari sesuatu, itu dalam arti proses untuk memahami, ada prosesnya, tidak instan, ya. Mengasah kemampuanmu selalu diasah agar semakin lebih berbobot, lebih baik. Mengevaluasi pemahaman kita itu dapat dilihat dari latihan-latihan yang diberikan. Sudahkah kita memiliki kemampuan, pemahaman dari materi yang dipelajari? Nah, untuk itu, karakter dalam game sekarang kita alihkan menjadi karakter di dalam belajar. Atau istilahnya transformasi, kita transfer karakter tersebut di dalam belajar kita. Apa yang ditransfer? Yang pertama, jadikan belajar sebagai tantangan. Seperti game yang selalu menantang, bukan sebagai beban. Jadi kalau kamu nganggap game itu tantangan, sekarang belajar anggaplah sebagai tantangan. Yang kedua, jadikan dirimu sebagai penakluk seperti dalam game yang membuat kamu penasaran dalam memahami hal baru, mengasah kemampuan dan mengevaluasi cara pandangmu. Kalau dalam game kan kamu selalu penasaran, ya, ingin menaklukkan level ke demi level. Nah, jadikan belajar juga seperti itu. Bagaimana menaklukkan belajar dari level ke level berikutnya. Belajar materi tertentu, ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Bagaimana kamu meningkatkan level belajarmu untuk jauh lebih baik. Sehingga akan lebih berhasil daripada sebelumnya. Yang ketiga, jadikan aktivitas belajar menjadi identitas kebanggaanmu. Seperti dalam game, saat levelmu dalam game bertambah, lakukan evaluasi terhadap belajarmu. Nah, jadi anak-anak, aktivitas belajar jadikan juga kebanggaan. Jadi kalau level belajarmu makin meningkat, itu suatu kebanggaan tersendiri bahwa kamu berhasil. Jadikan itu sebagai identitas diri kamu. Maka siswa itu kan disebut pelajar. Pelajar itu orang yang belajar. Nah, itulah sebenarnya identitas kamu yang sebenarnya. Bukan gamers ya. Yang keempat, bila level belajarmu bertambah, maka kamu akan menemukan tujuan belajarmu yang tidak lepas dari masa depan yang kamu harapkan. Jadi kalau kamu dalam belajarmu itu semakin meningkat, pasti hasilnya akan semakin baik. Dan akhirnya kamu akan menyadari bahwa semua aktivitas belajarmu adalah satu, untuk meraih masa depanmu. Itu tujuan yang harus kamu capai. Meraih masa depan. Masih ingat ya pelajaran yang lalu tentang meraih masa depan. Ya. Jadi kegiatan belajar itu memang perlu semakin hari semakin meningkat, bukan menurun. Yang dulunya rajin belajar sekarang malas. Itu salah. Sekarang kita rubah. Dulunya yang belajar asal-asalan, sekarang bagaimana belajarnya menjadi lebih serius, belajarnya menjadi lebih baik. Nah, mungkin kalian akan berpikir, kalau harus merubah paradigma atau cara pandang, langkahnya mau bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Nah, yang pertama,
Anggap pelajaran tiap hari merupakan tantangan yang harus ditaklukkan. Jadi kalau saat ini kamu PJJ atau daring, anggaplah materi-materi yang disampaikan itu adalah tantangan yang harus kamu taklukkan. Kamu dibekali otak, diberi akal budi, ya. Gunakan semua potensi kamu untuk menaklukkan tantangan setiap harinya. Tantangannya apa? Ya materi yang disampaikan Bapak Ibu guru setiap hari. Yang kedua, untuk bisa menaklukkan perlu konsentrasi dan latihan terus-menerus. Tadi tantangan harus ditaklukkan ya. Nah yang kedua, untuk bisa menaklukkan pasti perlu sesuatu cara. Seperti orang mau berperang, harus bawa senjata. Sama, kamu belajar untuk menaklukkan materi hari itu, senjatamu apa? Yaitu konsentrasi. Dan mau latihan terus-menerus. Orang yang tidak terlatih, dia tidak akan terampil. Belajar perlu latihan terus-menerus sehingga terampil dan akhirnya bisa menguasai dengan baik. Nah, latihan terus-menerus bisa kalian jumpai lewat ulangan tugas-tugas. Nah, kalau diberi tugas jangan mengeluh. Wah, tugas lagi, tugas lagi. Justru tugas itu adalah alat untuk kalian mengukur kemampuanmu. Saya sudah menguasai materi yang disampaikan Bapak Ibu guru atau belum? Nah, kalau kamu PR saja belum bisa mengerjakan, berarti materi belum kamu kuasai. Jadi perlu latihan terus-menerus dan penuh konsentrasi. Yang ketiga, tumbuhkan keinginan naik level termasuk dalam belajar. Tidak hanya game yang naik level, tetapi belajar juga, sehingga hasilnya lebih baik. Ada kata bijak ya, mari kita baca sama-sama anak-anak. 1, 2, 3. Bagi yang mau naik level kehidupan, harus juga siap naik level usaha, skill, dan siap hadapi tekanan yang juga naik. Nah, anak-anak, kata-kata bijak ini sangat baik sekali. Mari kita lakukan meningkatkan level, termasuk level usaha kita, sehingga lebih terampil dan siap menghadapi tekanan yang ada. Nah, kalian sudah memahami tentang bagaimana merubah paradigma. Nah, sekarang coba kalian praktekkan dalam minggu ini ya. Merubah cara pandang kamu dari belajar sebagai beban menjadi belajar sebagai kebutuhan. Nanti kamu ceritakan dalam suatu catatan ya dalam minggu ini usaha-usaha yang kamu lakukan untuk merubah cara pandangmu dalam belajar. Demikian anak-anak, silahkan dikerjakan, jangan menunda waktu. Silahkan kamu kerjakan di kertas atau di buku bebas, ya, ketik juga boleh, ditulis tangan juga boleh. Demikian anak-anak, pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sekian dan terima kasih.